What's up guys? Jadi kita mau bahas Euro per 8 ya. 8 besar nih. Per Iya, 8 iya. besar ya. Karena kemarin udah laga terakhir untuk 16 besarnya kan ya. Yang menarik ini ada dua big match yang pasti tersaji di hari pertama. Besok ya Jerman Sabtu dini hari. Jerman sama Jerman Spanyol. Spanyol. Terus Prancis ketemu Portugal. Ini yang Pot sebelah kiri. pot sebelah kiri Iya. nih udah hampir semuanya tim-tim besar ya. Iya, tim-tim besar semua. Tim-tim unggulan lah katakanlah. Tim-tim unggulan. Kalau Ya, di ya, sebelah ya. kan Belanda ketemu Turki karena kemarin menang atas Austria ya. Terus juga Inggris ketemu Swiss nih. Swiss. Memang Di sana masih ada beberapa tim, let's say tim-tim kejutan ya. Ya, Swiss juga Swiss lumayan sama berikan Turki. kejutan, dan Inggris juga. Kita bahas dulu dari Spanyol versus Jerman. Kalau gue lihat sih memang dua tim ini yang mungkin lebih meyakinkan untuk juara ya dibanding yang lain ya, dari segi permainan. Kan banyak yang menganggap ini adalah final kepagian Iya, ya. iya. Malah finalnya di per 8 besar. Ya, belum Orang sampai kan mentong-mentong semifinal, biasanya mungkin di semifinal tuh udah nggak bisa ketolong lagi kan, biasanya pasti ketemu tim besar. Ini udah di per per 8 delapan final langsung perempat. ketemu nih. Ya. Kalau gue lihat ini tim yang sejauh ini secara permainan ya, di antara seluruh tim dan termasuk di antara seluruh tim-tim besar yang cukup meyakinkan. Ya, ya. Dari segi hasil ya kita ya, Segi bicara hasil, segi permainan pun ya, karena gue lihat di Jerman dan di Spanyol ini pola bermainnya baku lah terlihat ya. Lebih jalan daripada yang lain. Maksudnya mereka lebih bermain sebagai tim. Ya, mungkin kalau kita bandingkan juga dengan Prancis dulu emang ini juga masih kurang ya. Ya, kita lihat dari nggak terlalu fluid banget, tapi di antara untuk di turnamen ini mereka berdua menurut gue yang paling bagus permainannya. Ya. Dan juga menarik ini pemain-pemain muda seperti Florian Wirtz dan Musiala juga sekarang lagi top skor ya, 3 gol. Ya. Terus kalau di Spanyol ada Lamine Yamal dan Nico Williams, Pedri juga, terus juga Fabian Ruiz mungkin. Pemain-pemain seniornya pun kan di Spanyol juga Carvajal masih bermain starter ya, lumayan juga berkontribusi kayak Rodri, Carvajal, siapa strikernya sih, Kapten Morata pun kan juga berkontribusi ke tim ya. Maksudnya jadi menurut gue final emang benar, ini emang final kepagian karena untuk sejauh ini mereka yang favorit juara sebenarnya, yang meyakinkan lah. Dan gue lihat sih kalau untuk dari ini akan jadi perang lini tengah ya. Pertama di Jerman ada Gundogan, Toni Kroos dan siapa satunya? Gue lupa lagi. Fritz tadi. Yang di tengah. Oh itu DM-nya siapa? Kimmich. Bukan, yang main di DM Jerman. Gue lupa, tapi kalau Spanyol kan ada Ruiz, terus juga Rodri, dan di depannya Pedri kan. Nah ini kan akan jadi duel yang sangat seru lah, karena dua tim ini mempunyai lini tengah yang cukup bagus, dan juga sayap-sayapnya pun juga seperti ada Lamine Yamal, terus juga Musiala juga mainnya juga keren banget. So overall sih kalau menurut gue mungkin Jerman sedikit lebih unggul ya. Ya mungkin karena ada faktor Kroos masih bermain, tuan rumah juga kan pasti ada punya semangat berlebih. Ya. Tapi ini sih 50-50 match ya. Paling 51-49. Kalau untuk mental ya sama aja, mereka juga akan diisi pemain muda berbakat dan pemain senior yang sudah stabil. Jadi ya partai yang big match yang sangat ditunggukan sih untuk Euro kali ini salah satu. Iya. Dan gue juga notice Schlotterbeck yang menggantikan Jonathan Tah itu ternyata bermain cukup bagus. Oh iya. Walaupun dari segi defense-nya agak sedikit kurang dibanding Tah, tapi dari segi offense-nya dia cukup oke loh, memberikan banyak kontribusi lah, apalagi untuk terutama bola-bola heading ya. Dan kalau di Spanyol yang perlu diwaspadai, Morata juga cukup efektif karena juga. Beberapa kali kan Morata finishingnya kan juga berbuah gol, walau nggak terlalu banyak mendapatkan peluang, tapi ketika dapat peluang bisa mengkonversi itu jadi gol kan. Kalau menurut gue mungkin ini nggak bakal jadi alot karena dua-dua pasti bakal ngotot untuk menyerang.
mungkin dua-dua bakal berhati-hati tapi tetap fokus untuk menyerang lah. Jadi nggak terlalu alot match ini. Lanjut berikutnya itu ada Portugal lawan Prancis nih. Nah, kalau gini gue rasa mungkin agak sedikit alot ya. Karena dua-dua ini masih belum meyakinkan gitu. Kalau yang tadi kan menurut gue sama-sama tactical positioning possession ball. Kalau ini kan mereka berdua hampir sama-sama counter pragmatis. Counter. Lebih skill individu lah. Iya, skill individu. Emang dia dari kedua tim emang di atas kedua-duanya emang memiliki pemain yang memiliki skill individu yang yang mumpuni. Tapi lebih kurang as a team lah kalau gue lihat. Mainnya juga agak sembrono lah. Ya kemarin gue melihat waktu Kola Moani juga nggak terlalu bagus juga walaupun dia cetak gol. Iya itu kan kemarin kan di flag ya ada sedikit keberuntungan juga yang kena back jadi bola berbelok kan. Iya jadi mungkin agak sedikit alot. Sebenarnya kan syutingannya itu pelan itu. Kalau lu rasa siapa nih, Portugal atau Prancis? Kalau Portugal di atas kertas kalau dari segi pemain lebih matang Portugal. Tapi di sini Ronaldo kita nggak bisa lagi bicara yang mega bintangnya ya. Kita kalau di Prancis masih ada Mbappe yang bisa menggendong tim. Tapi Mbappe lumayan jelek juga beberapa. Iya. Mungkin ada pengaruh tapi di match pertama juga nggak terlalu efektif juga. Gitu. Ya maksudnya mungkin ada pengaruh juga ya menurut gue kayak pakai patah hidung kan pakai topeng itu. Jadi kalau gue lebih prefer Portugal sih ya, karena gue melihat kemarin waktu mungkin Portugal kesusahan juga. Iya melawan kan? Portugal gue lihat cenderung rada kesulitan apabila melawan tim yang berparkir bis. Tapi kan Prancis nggak mungkin. Kemarin Prancis melawan Belgia gue lihat nggak ada kombinasi pengen menyerang gitu. Terus juga Prancis kombinasinya jelek ya. Iya terlalu individualis. Iya itu kan kemarin tuh menurut gue crossing malah beberapa kali selalu pemain terbaiknya adalah Kante. Iya Kante memang yang keras banget ya di tengah. Yang mengcover segala macam. Jadi menurut gue mungkin akan nggak banyak gol. Tapi apabila terjadi 1 gol, 2 gol itu udah menentukan siapa yang akan lolos. Paling Konde sih yang masih oke ya, Kante sama Konde sih. Kalau Tchouaméni Griezmann pun juga kan nggak kayak walau Rabiot juga jelek juga kan. Griezmann kan emang di Prancis kan dia jadi apa ya? Kayak playmaker gitu kan, tapi nggak efektif kayak nggak ada sayap kemarin mainnya. Nggak ada sinergi antar pemain. Itu sih yang gue lihat kalau Prancis ya. Lanjut match berikutnya ini Belanda lawan Turki nih. Ya di atas kertas mungkin Belanda akan ini match menurut gue akan seru di atas kertas emang Belanda. Tapi menurut gue Belanda kombinasinya bagus tapi finishingnya yang menurut gue jelek. Mungkin kalau waktu di babak grup Belanda bermainnya jelek tapi waktu lawan Romania itu bagus itu bagus apa namanya kita bicaranya kerjasamanya ada tapi masalah cuma di finishing kan beberapa kali yang tidak bisa dikonversi. Mungkin Turki sedikit menyulitkan tapi gue rasa Belanda akan menang sih. Kalau gue sih 50-50 match itu karena gue kemarin juga ini akan ketemu tim yang ball position yang akan counter kan. Turki kan bukan tim seperti Romania kemarin yang parkir bis yang berlapis-lapis, tapi counternya lumayan bagus. Terutama untuk Turki. 2 golnya dari Cornell ya. Dan match selanjutnya itu match terakhir antara Swiss lawan Inggris nih. Gue rasa match yang akan cukup seru karena Inggris bermain tidak konsisten sementara Swiss cukup meyakinkan kalau gue cukup jadi kuda hitam dan meyakinkan. Gini kalau match yang nggak bisa ditebak mungkin iya, tapi gue takut kalau dengan kita bicara yang pertandingan sebelumnya ya, kan jelek banget juga koordinasi segala macam. Tapi memang mereka bisa memenangkan pertandingan karena mungkin materi kualitas pemain ya pasti di atas Swiss. Tapi Swiss juga bagus banget kemarin tuh waktu main di lawan Italia. Walau Italinya juga pemainnya juga nggak ada serangan sama sekali. Gue lihat Italia kan pemainnya kayak
pemain Kan nggak ada yang muda karena ya. selain Donnarumma gitu. Iya, iya, iya. Mungkin dengan Chiesa. Jadi ya cukup nggak bisa yang maksudnya kalau kita presentasi yang pasti lolos hampir nggak ada sih di Mungkin Inggris bisa menang kalau pemainnya bermain bisa menang meyakinkan kalau mereka sudah play as unit, jadi mereka sudah padahal kan kerjasama timnya. pada pemainnya yang mayoritas yang bermain secara taktikal terutama kayak Liverpool dan Manchester Iya, City. tapi nggak Klopp waktu Iya. bermain di Inggris ini. Iya. Jadi mungkin mereka akan memanfaatkan crossing lagi gitu. Atau gol dari jatuh Gue dari lihat langit mungkin apa ya? Karena Inggris ini kan ada 12 pemain yang baru kan. Iya, iya. Yang pada musim kemarin di Liga Premier mereka bermain bagus, tapi kan di timnas ada soalnya yang nggak Iya, dapat iya. mereka bermain Mereka kan. bukan apa ya istilahnya nggak nyatu sih masih kerja Iya sama. kayak Foden juga jelek Grealish, banget. Rashford Grealish kan nggak itu masuk. kayak Grealish, Rashford kan mungkin di waktu di klub kemarin mereka tapi kalau di timnas kan mereka sudah bonding. Punya peran. Iya. Ya. Harusnya blunder Southgate sih meninggal Grealish. Iya. Kalau Harry Kane juga nggak terlalu banyak yang supply, tapi ya overall mungkin sedikit diunggulkan Inggris, tapi mungkin Swiss pasti bakalan berikan perlawanan sih. Menurut gua akan alot nih game. Kebanyakan permainan Inggris alot sih. Alot. Inggris, ya dengan kualitas mereka seharusnya kan mereka tidak meyakinkan ini kan mereka dapat drawing yang sebenarnya mudah untuk lolos. Tapi kita melihat dari match-match sebelumnya kok permainannya enggak bonding as a team gitu kan. Jadi ya kemenangan yang luck juga kan mereka kemarin itu sih. Oke lah, itu dulu review singkat 8 besar Euro kali ini ya. See you di video selanjutnya. See you next time.